Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kita kembali berjumpa di ibadah Tengah Minggu Rehoboth Church. Mari kita siapkan hati kita, kita mau datang menghampiri Tuhan. Lebih dari semua yang kami ingini Bapa, lebih dari semua hasrat kami merindukan biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Rajaku, Tuhanku, Yesus. Lagi bersama katakan, lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Rajaku, Tuhanku, Yesus. Dipermuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Patutlah kami tunduk padamu sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Mari lagi dengan kesungguhan hati datang di hadapan Tuhan. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Rajaku, Tuhanku, Yesus. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maharaja segala raja, patutlah
tunduk padamu sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan sebagai anak kerajaanmu, sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan sebagai anak kerajaanmu, sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahanmu. Dengan hati yang tulus Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, membawa rindu kami untuk menjadi anak-anak yang menyukakan hati-Mu, untuk menjadi anak-anak yang terus menyenangkan hati-Mu. Mari dengan tulus sampaikan. Dengan hati yang tulus, ku rindu hidup kudus dalam segala perkara, menyenangkan-Mu Bapa. Kau segalanya bagiku, Engkau kehidupanku, hanya Kau yang ku perlu, hanya Kau yang ku perlu. Tuhan pegang tanganku, di mata-Mu aku istimewa, karena bagiku Kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaan-Mu. Bahagia di sini semu, karena semua kan berlalu, hanya Engkau Tuhan abadi bahagiaku. Mari datang di hadapan Tuhan, sampaikan dengan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan. Ku rindu hidup kudus dalam segala perkara, menyenangkan-Mu Bapa. Kau segalanya bagiku, Engkau kehidupanku, hanya Kau yang ku perlu, hanya Kau yang ku perlu. Tuhan pegang tanganku, di mata-Mu
sini semu, karena semua kan berlalu, hanya Engkau Tuhan abadi. Bahagiaku hanya Kau Tuhan, kebahagiaanku hanya Engkau Tuhan abadi. Bahagiaku hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan abadi. Bahagiaku. Ya, selamat siang para pencinta channel Truth ID. Sebelum kita sharing pada siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berdoa supaya sharing siang hari ini menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, tema siang hari ini cukup menarik. Manifestasi mengasihi Tuhan. Kadang kita juga terjebak, sesungguhnya mengasihi Tuhan itu seperti apa? Kita pasti punya kerinduan, setiap kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari siang hari ini kita sama-sama mau belajar, dan kita akan baca di Lukas 5 ayat 17-26. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut karena hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan firman ini kita bisa menangkap beberapa poin. Kalau melihat seorang lumpuh, mungkin si lumpuh itu sudah tidak punya iman. Mungkin si lumpuh itu juga sudah tidak punya pengharapan. Mungkin si lumpuh itu juga sudah tidak punya uang. Dan yang menarik, Bapak Ibu Saudara, kita belajar manifestasi mengasihi Tuhan itu apa sesungguhnya. Keempat orang ini luar biasa sekali, Bapak Ibu Saudara.
bagaimana dia mempunyai hati yang terus mengunjungi si lumpuh. Kita nggak disebutkan di firman Tuhan kira-kira berapa bulan, berapa tahun dia melayani si lumpuh ini. Tapi ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Saya percaya keempat orang ini bukan orang malas. Keempat orang ini juga bukan orang nganggur begitu. Ya, kenapa? Karena kalau nanti kita lihat bagaimana dia membeli tenda, ya, orang membeli tenda harusnya dia punya uang ya. Kalau dia tidak punya uang ya mungkin dia tidak bisa beli begitu. Nah, apa yang terjadi kita melihat keempat orang ini, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan hanya memberi tenaganya, dia bukan hanya memberi uangnya, tapi dia juga memberi hatinya. Mungkin mereka sebagai pengusaha, mungkin Bapak Ibu Saudara, dia juga tanggalkan sebagai pimpinan di perusahaan. Ngebayangin Bapak Ibu Saudara, perjalanan dari rumah ke tempat di mana Yesus ada, kita nggak tahu berapa lama perjalanan itu. Tapi kira-kira seperti apa keempat orang ini Bapak Ibu Saudara? Ya. Ini menjadi perenungan yang luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia tidak malu, ya. Dia berempat mengangkat si orang lumpuh ini dengan suatu perjalanan yang tidak disebut berapa jauh begitu. Tapi yang pastinya bukan gampang Bapak Ibu Saudara ya. Banyak orang kaya dia tidak mau melakukan itu. Mungkin dia hanya kasih ini uang, silakan kamu pelayanan begitu, ya. Tapi keempat orang ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanan mungkin dia ketemu dengan kawan-kawan dia. Kamu lagi ngapain begitu? Kenapa ngangkat-ngangkat begitu ya? Beda sekarang ini Bapak Ibu Saudara ya. Sekarang ini kita panggil ambulan, kita duduk di mobil kita, si lumpuh nyampe gitu. Tapi zaman itu tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dia harus tanggalkan perasaan dia, ya. Dia harus tanggalkan gengsi dia, ego dia Bapak Ibu Saudara untuk membawa si lumpuh ini sampai ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Setelah dia sampai di rumah itu, ternyata rumah itu sudah penuh dan sangat sesak sekali dan dia tidak bisa membawa si lumpuh ini masuk. Dan saya tahu bahwa saat itu dia nggak punya bayangan. Kalau dia punya bayangan mungkin dia udah siapin tangga Bapak Ibu Saudara ya. Jadi setelah dia nyampe di rumah tersebut, apa yang terjadi? Wah, dia berunding lagi, mungkin patungan keluar uang lagi, ayo beli tangga dan beli apa? Beli tali Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, coba Bapak Ibu Saudara bayangin perjalanan beli tangga dengan beli tali, nggak tahu berapa lama juga ya Bapak Ibu Saudara ya. Singkat cerita, tangga dan tali tiba. Ya. Nah, si tangga itu dengan tali, bagaimana cara keempat orang ini mengangkat si lumpuh ini Bapak Ibu Saudara? Ya, oke. Yang dua di atas, yang dua di bawah. Ya. Sehingga yang dua itu harus menahan begitu. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa ya. Ini luar biasa, ya. Aduh, kalau saya membaca firman ini dan saya renungkan, aduh Tuhan, begitu luar biasanya keempat orang ini demi satu jiwa Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara bayangin berapa tingginya, saya juga nggak tahu. Tapi yang pastinya yang dua di atas mulai gerek, yang dua di bawah menahan. Ya, 1, 2, 3, akhirnya nyampe lah ke atas. Nah setelah nyampe ke atas, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya, atapnya dibongkar. Kita nggak ngerti atapnya model apa begitu ya. Tapi saya percaya atapnya pasti kokoh ya. Sehingga 4 orang itu plus si lumpuh, dia bisa berdiri di atas itu. Bisa berada di atap itu. Nah ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Setelah atap terbongkar, untuk menurunkan si lumpuh ini Bapak Ibu Saudara, ini iramanya harus tepat Bapak Ibu Saudara. Kalau iramanya tidak tepat, mungkin si lumpuh itu bisa terjatuh begitu Bapak Ibu Saudara. Bayangin Bapak Ibu Saudara ya, berempat, dua-dua. Pas turuninnya, 1, 2, 3, seret. Nggak tahu berapa senti Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3, turun lagi, sekian senti lagi Bapak Ibu Saudara. Nggak mungkin sekali turun 1 meter gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Pasti bersenti-senti turunnya. Nah Bapak Ibu Saudara bayangin, dengan sekian senti dengan beban yang nggak tahu seberat apa si lumpuh itu Bapak Ibu Saudara,
Tapi yang pastinya ini tangan pasti luka, Bapak Ibu Saudara. Kalau tangan tukang kayu, tukang batu mungkin nggak ada masalah begitu. Tapi kalau tangan pengusaha, mungkin tangannya tukang ketik begitu ya, pasti tangannya tipis Bapak Ibu Saudara. Coba Bapak Ibu Saudara, kita perlu merenungkan firman pada siang hari ini. Begitu luar biasanya keempat orang ini, sudah dia keluar uang, dia keluar tenaga, dia keluar perasaan, dia keluar waktu, gengsinya, Bapak Ibu Saudara ya, hatinya, air matanya, termasuk darahnya Bapak Ibu Saudara. Pasti tangannya penuh dengan luka Bapak Ibu Saudara untuk menurunkan si lumpuh itu Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ya, singkat cerita si lumpuh turun Bapak Ibu Saudara, ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ini adalah penghiburan bagi keempat orang tersebut Bapak Ibu Saudara. Ayat 20 dia mengatakan begini Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ayat 20 Bapak Ibu Saudara. Ayat 20 dia mengatakan begini. Ketika Yesus melihat iman mereka, nah ini iman siapa kira-kira Bapak Ibu Saudara? Saya percaya si lumpuh sudah tidak punya iman. Kecewa iya Bapak Ibu Saudara. Dari punya duit, cari tabib kemana-mana. Dari punya duit, ya mungkin cari dokter kemana-mana. Minta pertolongan mana-mana, nggak sembuh. Doa juga udah nggak sembuh. Mungkin sudah kecewa Bapak Ibu Saudara si lumpuh. Sehingga ya udah terserah dah, lu mau bawa kemana dah. Mungkin si lumpuh sudah tidak punya iman. Tapi 4 orang ini yang punya iman Bapak Ibu Saudara. Dia percaya kalau dia terus mengunjungi, dia terus melayani, suatu saat nanti ini si lumpuh ini pasti akan sembuh. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara coba perhatikan. Ini dahsyat sekali Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa sekali. Saya renungkan terus firman ini dan firman ini sangat memberkati saya Bapak Ibu Saudara. Nah, waktu Tuhan Yesus melihat, ini di Lukas. Kalau di Matius dan kitab Markus juga ada cerita tentang ini, tapi itu tidak dijelaskan. Saat itu kalau di Markus, di Matius hanya cerita bahwa si lumpuh ini Yesus menyembuhkan si lumpuh. Tapi di Lukas dibagi dua poin. Poin pertama, keempat orang ini, Tuhan Yesus bilang begini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Keempat orang itu terima pengampunan dosa. Kalau kita lihat di Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat kasih. Saya ulangin Bapak Ibu Saudara. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Sepertinya kalau orang sudah diselamatkan, Bapak Ibu Saudara, nggak melakukan kasih, ini menjadi pertanyaan besar Bapak Ibu Saudara ya. Begitu. Nah, 4 orang ini terhibur Bapak Ibu Saudara. Terhibur kenapa? Karena dia terima berkat dulu. Setelah si lumpuh turun, Tuhan nggak melihat si lumpuh itu. Yang dilihat adalah 4 orang ini. Dia terima berkat itu dulu Bapak Ibu Saudara. Ya, dan ini luar biasa sekali. Mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun dia melayani si lumpuh ini. Uang sudah keluar, perasaan, hati, semuanya. Bahkan luka tangannya. Dan itu terhibur Bapak Ibu Saudara. Di saat dia ketemu dengan Tuhan Yesus dan dia terima berkat itu dulu Bapak Ibu Saudara. Jelas Bapak Ibu Saudara kalau kita baca di ayat 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan sekitar itu juga bangunlah ia di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulanglah ke rumah sambil memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara. Jadi si lumpuh itu hanya terima kesembuhan. Keempat orang itu terima pengampunan Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yang sudah terima pengampunan selesai. Yang terima kesembuhan harus berjuang Bapak Ibu Saudara.
Berjuang untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk terima pengampunan dosa. Kalau di firman ini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita nggak bisa santai-santai Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita merasa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh itu hanya berupa kita datang ibadah. Mungkin mengasihi Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa, kita hanya rajin berdoa. Tambah puasa Bapak Ibu Saudara. Tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Kita harus melangkah. Dengan firman pada siang hari ini, kita nggak ada alasan Bapak Ibu Saudara untuk tidak melakukan yang terbaik. Sesuai dengan Matius 22 ayat 39 Bapak Ibu Saudara. Hukum yang kedua, mengasihi sesama itu adalah hukum yang pertama Bapak Ibu Saudara. Sehingga manifestasi mengasihi Tuhan itu sesungguhnya adalah mengasihi manusia Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak bisa kita hanya aku mengasihi dengan segenap hati, akal, budi. Tidak bisa hanya itu aja. Itu apa Bapak Ibu Saudara? Jadi waktu Bapak Ibu Saudara dengan saya bertindak mengasihi sesama dengan perasaan, dengan hati, dengan air mata, dengan tenaga, dengan waktu, termasuk dengan uang, bahkan dengan luka Bapak Ibu Saudara. Itulah tanda bahwa kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Manifestasi dari mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama kita Bapak Ibu Saudara. Siang hari ini kita renungkan firman ini supaya kita jangan santai-santai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan nyawanya, dengan pengorbanan darah yang begitu luar biasa. Apakah kita mengasihi Tuhan hanya dengan hidup pokoknya setiap minggu rajin ke gereja, ya, tambah pertengahan minggu mungkin, tambah doa subuh atau doa pagi. Saya pikir itu bagus semuanya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi siang hari ini ayo kita melangkah lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Dari pembicaraan firman jelas, 4 orang ini menjadi contoh teladan yang baik Bapak Ibu Saudara. Kasih yang bertindak, bukan kasih dengan hati saja, tapi kasih yang bertindak Bapak Ibu Saudara. Waktu kasih itu bertindak, efeknya dia sendiri mendapat berkat, lantas si lumpuh itu juga disembuhkan. Istilah saya, akan banyak orang tersenyum. Firman terakhir Bapak Ibu Saudara, Matius 5 ayat 16, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya orang melihat perbuatan baikmu dan orang memuliakan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, mari kita berjuang untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berjuang memanifestasikan kasih Tuhan kepada kita dengan mengasihi sesama kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang baik, yang sudah menuntun sharing firman pada siang hari ini. Terima kasih, biar setiap pencipta Truth.id semuanya diberkati melalui sharing firman pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau memanifestasikan mengasihi Engkau dengan cara mengasihi sesama, baik dengan perasaan, dengan hati, dengan waktu, dengan air mata, baik juga dengan uang, bahkan Tuhan dengan luka ya Bapa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.